Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan wa nu'minu bi annahu la yadhlimu ahadan likamali adlihi. Dan kami yaitu Ahlus Sunnah beriman bahwasanya Allah tidak menzalimi seorang pun. Tidak, berarti di sini adalah sifat salbiyah manfiyah. Apa yang dinafikan di sini? Yang dinafikan di sini adalah kezaliman. Contoh misalnya Allah SWT mengatakan wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu menzalimi para hamba. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah tidak akan menzalimi meskipun hanya sebesar dzarrah. Tidak akan menzalimi. Dan di dalam hadis qudsi Allah SWT mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku menjadikan kezaliman tadi di antara kalian diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Baik, Allah menafikan dari dirinya kezaliman. Ya, karena kezaliman mungkin ini adalah perbuatan yang jelek dan sifat yang buruk, dan Allah SWT munazzah dari sifat seperti ini. Allah SWT disucikan dari sifat seperti ini. Allah SWT tidak mungkin menzalimi para hamba. Mereka beramal soleh, beribadah, kemudian tidak dicatat, atau mereka tidak melakukan kemaksiatan, ternyata ditulis dalam bukunya dia telah berbuat maksiat, maka ini kezaliman, dan Allah tidak mungkin melakukan yang demikian. Apa faedah dan manfaat yang kembali kepada Allah kalau dia berbuat zalim? Tidak ada. Ya, Allah SWT tidak butuh dengan makhluk, makhluklah yang butuh dengan Allah SWT. Tidak ada di sana sebab yang menjadikan Allah SWT menzalimi para hambanya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Baik, likamali adlihi. Kenapa Allah SWT menafikan dari dirinya kezaliman? Yang demikian adalah karena kesempurnaan keadilan Allah. Nah, berarti di sini kita menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan tadi. Sifat yang dinafikan kezaliman, lawannya apa? Keadilan. Kita tetapkan kesempurnaan keadilan Allah. Jadi jangan berhenti saja kita mengatakan iya Allah tidak zalim. Ya, tidak cukup kita mengatakan Allah tidak zalim, tapi disempurnakan. Ya, kita tetapkan bahwasanya Allah SWT keadilannya adalah maha sempurna. Kesempurnaan di dalam keadilan Allah. Jadi Allah SWT tidak menzalimi para hamba bukan karena lemah, bukan. Ya, Allah SWT maha berkuasa, maha kuat, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qawi. Tapi Allah SWT mengharamkan atas dirinya kezaliman, dan Allah SWT maha sempurna keadilannya. Baik. Kemudian setelahnya wa bi annahu laisa bighafilin an a'mali ibadihi likamali raqabatihi wa ihatatihi. Dan kita itu Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Allah SWT tidak lalai dari amalan hamba-hambanya. Contohnya misalnya Allah SWT mengatakan wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh mereka. Semuanya Allah tahu dari awal sampai akhir. Tidak ada sesuatu yang luput dari pengawasan Allah SWT. Berarti di sini Allah menafikan dari dirinya sifat ghaflah, sifat lalai. Karena ma di sini adalah ma nafiyah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah SWT tidaklah lalai. Berarti yang dinafikan di sini adalah sifat ghaflah. Gimana kaidahnya? Kaidahnya, selain kita nafikan sifat lalai tadi, kita harus tetapkan bahwasanya Allah SWT maha mengetahui. Makanya setelahnya Syekh mengatakan likamali raqabatihi wa ihatatihi, karena kesempurnaan pengawasan Allah dan juga pengliputan Allah SWT. Berarti kita menetapkan kesempurnaan kebalikan dari sifat ghaflah tadi. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa nu'minu bi annahu la yu'jizuhu syai'un fis samawati wala fil ard likamali ilmihi wa qudratihi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Beliau melanjutkan, dan kami yaitu Ahlus Sunnah beriman bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang membuat lemah Allah, baik di langit maupun di bumi, karena kesempurnaan ilmu dan juga kudrah Allah. Beliau mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla,
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, perkara Allah apabila dia menghendaki sesuatu adalah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Ucapan beliau la yu'jizu syai'un fis samawati wala fil ard bisa berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan Allah SWT tidak akan membuat lemah Allah sesuatu pun di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha mengetahui, lagi maha mampu, lagi maha berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah. Semuanya bisa Allah lakukan, karena Allah SWT sempurna ilmunya dan sempurna kemampuannya. Adapun manusia, banyak mereka tidak mampu. Ketidakmampuan mereka terkadang karena tidak tahu ilmunya. Karena tidak tahu ilmunya, akhirnya dia tidak bisa melakukan. Terkadang tahu ilmunya, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Itu keadaan makhluk. Adapun Allah SWT, maka ilmu Allah adalah ilmu yang paling sempurna, dan kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang paling sempurna. Makanya Syekh mengatakan di sini likamali ilmihi wa qudratihi, karena kesempurnaan ilmu dan juga kudrah Allah. Berdasarkan ayat tadi, innahu kana aliman qadira. Baik. Kemudian setelahnya beliau mendatangkan ayat ini, ya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah, perintah Allah apabila menghendaki sesuatu, tinggal Allah SWT mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Hanya dengan satu kalimat jadi. Ya, dengan satu kalimat jadi apa yang Allah inginkan. Ini menunjukkan tentang kamalu qudratillah, kesempurnaan kekuatan dan juga kekuasaan Allah SWT. Segala sesuatu mudah bagi Allah. Allah menulis takdir makhluk sebelum mereka diciptakan, mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian adalah sangat mudah bagi Allah. Demikian pula Allah SWT kelak di hari kiamat, Ia membangkitkan makhluk, mengumpulkan daging yang sudah menjadi tanah, berserakan, kemudian dihidupkan, dan jumlahnya sangat banyak. Maka ini perkara yang mudah bagi Allah. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahid. Itu hanyalah ya satu gertakan saja, tiba-tiba mereka sudah berada di atas permukaan bumi. Perkara yang sangat mudah bagi Allah SWT. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa bi annahu la yalhaquhu ta'bun wa la i'ya'un likamali quwwatihi. Dan kita Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah SWT tidak akan tertimpa lelah dan tidak tertimpa letih likamali quwwatihi, karena kesempurnaan kekuatan Allah SWT. Jadi Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, dan kalau Allah SWT melakukan sesuatu sebesar apapun, maka Allah SWT tidak akan tertimpa rasa lelah dan juga letih. Berbeda dengan makhluk. Ya, makhluk maka mereka mungkin dia bisa melakukan sesuatu tapi ada batasnya. Dia perlu istirahat, ya dia ditimpa rasa letih. Adapun Allah SWT menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Allah SWT tidak ditimpa rasa letih dan juga rasa lelah. Beliau mendatangkan firman Allah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Langit ini adalah makhluk Allah yang besar, yang luar biasa. Ya, demikian pula bumi dan apa yang ada di antara keduanya, makhluk-makhluk Allah SWT yang tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah, itu hanya dalam 6 hari. Dan wa ma massana min lughub, kami tidak ditimpa lughub. Lughub yang dimaksud adalah ay min ta'bin wala i'ya. Kami tidak ditimpa oleh rasa letih dan juga rasa lelah. Padahal Allah SWT dialah yang menciptakan langit yang demikian besarnya, bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu hanya 6 hari. Dan 6 hari di sini bukan berarti Allah tidak mampu untuk menciptakan kurang daripada itu. Ya, ini ada yang mengatakan ini adalah untuk mengisyaratkan kepada manusia perlunya tadarruj. Ya, perlunya pelan-pelan bertahap. Taib, ay min ta'bin wala i'ya. Yaitu Allah SWT tidak ditimpa rasa letih dan juga rasa lelah. Tapi berarti di sini Allah SWT menafikan dari dirinya lughub, yaitu rasa lelah. Konsekuensinya kita harus menafikan itu dari Allah. Kemudian yang kedua, kita tetapkan kesempurnaan kekuatan bagi
Allah SWT. Kita tetapkan kesempurnaan kudrah dan juga kekuatan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.